Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 9 Februari 2026 dengan judul Pemuda Penganut Ajaran Miller bagian pertama. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kesempatan yang begitu indah sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami. Kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Mari kita ikuti penjelasannya. Ellen Harmon pertama kali mendengarkan William Miller dalam satu rangkaian pertemuan di Portland, Maine pada bulan Maret 1840. Ketika Miller kembali untuk mengadakan pertemuan kedua pada Juni 1842, Ellen dengan senang hati menghadirinya. Dia menerima pekabaran Miller, tetapi masih tidak dapat melepaskan diri dari rasa takut yang mengganggu, yaitu dia tidak cukup baik. Selain itu, pikirannya tentang Tuhan yang tanpa akhir menyiksa orang-orang di neraka sangat mengganggunya. Ketika Ellen berada dalam kondisi mental seperti itu, ibunya menyarankan agar ia berkonsultasi dengan Levi Stockman, seorang pendeta Metodis yang telah menerima ajaran Miller. Stockman memenangkan pikiran Ellen dengan mengatakan kepadanya tentang kasih Allah bagi anak-anaknya yang berdosa, bahwa bukanlah bersukacita atas kehancuran mereka, melainkan ia rindu untuk menarik mereka kepadanya dengan iman dan kepercayaan mereka yang sederhana. Ia merenungkan kasih Kristus yang besar dan rencana penebusan. "Pergilah," Ellen katanya. "Kembalilah ke rumahmu dengan percaya kepada Yesus, karena dia tidak akan menahankan kasih-Nya kepada setiap pencari sejati." Konsultasi itu merupakan salah satu titik balik utama dalam kehidupan Ellen Harmon. Sejak saat itu, dia memandang Tuhan sebagai orang tua yang baik dan lembut, bukan lagi sebagai tirani keras yang memaksa orang untuk taat secara membabi buta. Hatinya tergerak kepadanya dengan kasih yang dalam dan berkobar-kobar. Ketaatan kepada kehendak-Nya, tampak sebagai sukacita, merupakan suatu kesenangan untuk melayaninya. Pemahamannya yang baru tentang Tuhan sebagai orang tua yang penuh kasih membantu Ellen yang masih muda dalam beberapa hal. Salah satunya adalah sifat neraka, sebuah topik yang akan kita bahas dalam bacaan mendatang. Pandangannya tentang Tuhan sebagai orang tua yang baik hati juga membantunya menantikan kedatangan kedua dengan antusiasme yang penuh sukacita. Ia melihat bahwa ia tidak perlu takut terhadap pribadi yang seperti itu, tetapi harus memiliki pengharapan yang besar. Dan betapa indahnya harapan itu di abad ke-21 ini. Kita terlalu sering terjebak sedemikian rupa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita gagal menyadari besar janji-janji akan kedatangan Kristus yang kedua. Apapun hal baik yang telah diberikan oleh orang tua kita yang penyayang di bumi ini, kita tahu dari Alkitab bahwa apa yang akan datang tentu akan jauh lebih baik. Kita patut bersyukur atas orang tua kita yang penuh kasih sayang. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati
Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.